Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Alladzi Allah niku sinten alladzi rupane zat ahsana kang maringi apik sapa lagi. Allah iku zat sing ahsana ingkang maringi apik sapa lagi. Kang ngapikno sapa lagi, ngapikno kula saen. Ing saben-saben perkara. Sifate syekh khalaqa ingkang nyiptakno sapa lagi ing syekh. Allah itu zat yang setiap sesuatu yang diciptakan pasti baik. Bifat khilami kan fathai lam khalaqahu fi'lan halir fi'il madian ingkang mandi. Nak diwaca khalaqahu sifatun tegese dawuh khalaqahu sifatun dadi sifat. Wa bi sukuni halan lafat khalaqahu kan sukune lam berarti allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu badal istimal niku dadi badal istimal. Di manane nak nganti kira khalaqahu allazi rupane zat ahsana ingkang ngapiki sapa lagi kula sein ing saben-saben perkara. Maknane kula sein khalqahu tegese zaman gawe kula sein. Wa bada alan ngawiti sapa wa ta'ala khalqal insani ing gawe manusa. Adam rupane Adam pertama kali manusa digawe mintinen saking lemah. Semua alam mengkonuli gawe sapa wa ta'ala naslahu ing anak turune Adam zurriyatahu tegese anak turune Adam digawe min sulalatin saking sulalah saking sari utawi saking ini anane pulkotin. Pulkon niku wonten sing marani gumpal darah wis sesuatu sing nempel mimma ing saking banyu maginen kang ino manane ino ku dikesampingno. Maksudnya maknanya itu event dikese ingkang apes utawi ingkang lemah. Wa tema umahin tu almaul mahin ku anduk fatu iku sperma atau mani. Semasa waku mengkonuli gawe napa? Gawe rata atau gawe seimbang sapa Allah taala, gawe tasbih, gawe seimbang sapa Allah taala ku ing Adam. Khalaqat tegese khalqa Adam tegese Allah gawe seimbang neng penciptaan Nabi Adam. Wa nafakha fihi min ruhi. Wa nafakha lan niyupna sapa Allah taala fihi ing dalam Adam. Allah niyupna min ruhi saking roh sing digawe Allah. Utawi roh sing diidhofahno ning Allah. Wae maknane ini anut kula nggih, lafaz-lafaz. Tetep ngeten kula terangaken ya. Lafaz-lafaz mutasyabihat itu lafaz-lafaz sing zahire iku ana serupane Allah ning makhluk. Ya kados Nabi Adam Allah nyifati niku wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya ayat sing terkenal apa? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Pada Adam saya tiupkan roh saya. Nah, maknane zahire kan Allah punya roh dan sebagian roh itu diberikan atau ditempelkan ke Nabi Adam. Dan itu masalah besar karena kesannya kita-kita ini mengandung roh Allah. Makanya terus ada kaidah dalam ilmunya ulama itu enggak boleh tahakum, manut tahakum bitarjamah. Jadi enggak boleh menyimpulkan hukumnya Allah dan Rasul itu dari terjemah. Orang boleh ibu-ibu ngalim mau terjemah, tapi nak ngerasa alim tenan, atau terus fatwa lewat terjemah itu haram nopo sah. Karena terjemah itu pasti mengandung kasus tadi, misalnya saya tiupkan kepada Adam min ruhi dari roh saya.
Kayak mriki wana fakofihi mirruhi. Ini termasuk mutasyabihat, ayat-ayat yang kita tidak tahu persis maknanya, tapi tahu persis kaidahnya. Ini ruang tenang ya. Tahu persis kaidahnya gini. Ada beberapa kaidah dalam bahasa Arab, namanya al-idhofa litasyrif. Idhofa itu mengisnatkan sesuatu pada Allah itu litasyrif, karena sesuatu ini sangat mulia, sangat terhormat. Misalnya orang nyebut masjid itu apa? Baitullah. Masjid elek panjang lah itu jenenge apa? Baitullah. Terus arane iku omahe pangeran, cek malah se masjid. Nggih mboten. Masjid itu bahasa Arab apa? Baitullah. Masuk sing panjang apa kudu sing mewah? Masuk sing panjang lagi. Baitullah. Ora iso apa artine wis pangeran cek malah se. Sing dibangun koruptor ke jenenge karena masjid itu tempat yang terhormat, sehingga kita perlu menyebut itu nama Baitullah. Adam itu makhluk yang terhormat, sehingga disebut yang ditiupkan ke Adam adalah ruhullah. Makanya dulu di Irak itu ada seorang qadhi terkenal ahli Quran, tapi dia sering debat sama orang pendeta yang ahli Quran juga. Yang ahli Quran dari orang Nasrani itu mengatakan wafi kitabikum, di kitab kamu itu ada pembenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah ruhullah. Karena istilahnya Quran juga alqaha ila Maryam wa ruhum minha, bahwa apa itu Yesus atau Isa adalah roh dari Tuhan. Berarti itu pembenaran dari Quran bahwa Yesus itu ruhullah. Terus kata si Qadhi tadi, Qadhi ini rada cangkem elek, tapi pentingnya kemelek itu kadang penting. Katanya dia, ya baguslah kalau Yesus ruhullah sama dengan saya. Karena yang jadi ruhullah di Quran tidak hanya Yesus. Dia baca ayat wa nafakhtu fihi mir ruhi. Terus wa nafakha fihi mir ruhi. Dia baca sekian ayat bahwa istilah ruhullah itu bukan hanya diterapkan ke Yesus, semua manusia juga disebut diciptakan dari apa? Ruhullah. Paham ya? Makanya ini hati-hati dalam makna di Quran. Jadi ada beberapa lafaz di Quran yang kita mau tidak mau memaknai itu mengikuti ulama. Meskipun makna itu menjadi panjang kayak tadi. Wa nafakholan niyubna sopa Allah fihi ing dalam Adam mirruhi sanging roh sing diciptakno Allah. Atau mirruhi sanging roh sing keceluk iku ruhe pangeran. Tapi keceluk maknanya dinisbatkan pada ruhe pangeran. Tapi kamu jangan bayangkan ada rohnya Allah yang dibagi oleh pangeran tidak not itu nabi. Eja ala tegese gawe sapa wa taala ku ing Adam digawe khayan ingkang urip hassasan tur ingkang duwe indra sing iso mengindra. Badha angka nasause ana sapa Adam iku jamat dan barang sing atos. Jamat atos maknane ora iso mikir benda mati lho jumut. Wajah alalan gawe sapa wa ta'ala laku maring sira kabeh eli zuriyati tegese maring anak turune Adam Allah gawe asama ing pendengaran. Bimakna asma'i lan nganggo makna pira-pira pendengaran wal absara lan pira-pira peninggalan wal afidata lan pira-pira ati il qulub tegese pira-pira ati. Qali lama sithik banget askuru nasyukur sira kabeh. Ma tema iku zaidatun zaidah muakkidatun tur muatno lil kilati maring banget sithik. Jadi qalilan ku sithik, nak qalilan masih sithik banget. Kafiron ku akeh, nak wong Arab muni akeh banget apa? Kafiron mah. Pokoke bahasa Arab lu gampang ya. Wong Arab nak muni sithik qalilan, nak sithik banget qalilan mah. Kafiron akeh, nak kafiron mah akeh banget. Mau tema iku zaidatun zaidah muakkidatun kang nokiti lil kilati maring sithik. Sanget sithike wong syukur banget sithik. Wa qalu aida dolalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh sing ngingkari kebangkitan saka kubur. Mung kirul ba'si tegese wong-wong sing ngingkari terjadine kebangkitan. Oleh ngucap aida dolalna. Ana ta nalikane ilang kita. Manane tertanam kita, ilang manane kependem ora kita, fil ardi ing dalem bumi. Khibna tegese wis wae kita, kependem kita via ing dalem arep.
Bi ansirna gambare arep yen to dadi sapa kita turaban wis lemah. Muhtaliton tur ingkang campur dituro biha kelawan lemah-lemahe arep. Inna la fi khalqin jadid. Ana to bener sak temene kita, ana to iku sak temene kita la fi khalqin. Yaktine ing dalam kejadian jadi den kang anyar. Utai dawu aina la fi khalqin jadid istifham ingkariyun kang ingkar. Bitahqiqil hamzah ini kelawan maca tahqiq ngetokno hamzah loro nek kados kira ai kita inna ya hamzah i ginawa hamzah. Wa taslisane ati lan hasil hamzah sing kedua wa itu khali alif lan wadona alif dene rumah antarane hamzah dan alal wajhine ing atase wajah loro fil maudhi'in ing dalam panggonan loro. Qala dawu sapa wa ta'ala balhum fi liqa'i rabbihim kafirun. Balhum bali utawi wong kafir fi liqa'i rabbihim lan ketemu ning pangerane kufar bil kasih dikese lan pas iku kafirun iku kafir-kafir. Pun ngucap sira Muhammad kagum maring kufar. Kowe ngucap ngene, ya tawafaku. Bakal mateni kum ing sira kabeh sapa malakul mauti, sapa malaikat pati. Alladzi kang ukila kang den pasrai sapa ladi bikum ing sira kabeh. Dipasrai bikop di arwahikum kelawan jabut roh-roh sira kabeh. Semua ila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den balekno sira kabeh dibalekno ahya'an hale urip. Faijaziakum ono semoga faijazikum sami mongko dadi sebabe males sapa Allah kumeng sira kabeh bi amalikum ing ngamal-ngamal sira kabeh. Ini mun kadung ya, mun kadung kula terangno menisan ya. Terus ngeten kula terangaken ya. Masalah-masalah maknani Quran ya. Maknani kula baleni malih iki. Masalah-masalah maknani apa? Quran. Quran itu turun itu kan sudah ada kaidah. Baik kaidah itu kaidah yang diciptakan ulama maupun kaidah peradaban. Peradaban itu istimalul Arab. Seorang lagi yang namanya peradaban apa? Istimalul Arab. Orang Arab pasti tahu kalau arahnya seperti itu, namanya peradaban. Istimalul Arab. Kemudian Quran turun dengan bahasa itu. Meskipun nggak paham, tapi istimalnya Arab itu paham. Misalnya gini, kalau beri contoh. Saya ngajari anak saya dengan telaten A sampai Z. Saya punya anak, saya latih dagang. Dan saya latih itu A sampai Z. A sampai Z itu kan tidak tentang ilmu dagang. Tapi kinayatun anil ikhato, sesuatu yang 1 sampai selesai. Itu disebut A sampai apa? Z. Saya ulang lagi ya, bersamaan terlatih. Saya punya anak pedagang, karena saya pedagang punya anak saya latih dagang. Wah tak latih kabeh sampai A sampai Z. Gue misalnya pacaran bodoni. Wah aku bodoni sopo tak lakoni kabeh A sampai maksudnya mau itu elek sampai gendut sampai pesek itu tak bodoni kabeh. Nah, orang mukhatab yang mendengar omongan kamu A sampai Z itu dia akan memahami bahwa yang kamu lakukan itu detail dan banyak sehingga diredaksikan A sampai apa? Z. Atau kamu ngomong gini, was warang aku tersinggung, diomongin ra enak, serah kesuwen ora babi bu tak jual terus. Babi bu itu kan ya ora roh maksudnya piye. Tapi mukhatab paham. Terus setelah terjadi perselisihan yang begitu diredaksikan apa? Gak ngenteni apa? Babi bu wonge tak jotos. Nah, itu kalimat-kalimat yang kamu sendiri yang ngomong itu ya tidak paham. Sing diomongi ya paham, tapi tahu istimalnya. Tahu arahnya. Di sini ini ada ulama termasuk beberapa ulama kayak Ibnu Abbas, kayak beberapa ulama mengatakan alif lam mim dan hamim itu min jihadi hadi son'ah, termasuk kriteria ini. Sehingga orang-orang Arab yang benci Quran sekalipun itu tidak pernah menyoal Muhammad. Ya Muhammad ini ada ayat yang nggak bisa dimaknani. Quran kamu bilang hamim alif, nggak ada yang protes itu. Karena orang Arab tahu meskipun nggak ada maknanya ngerti penggunaannya kayak tadi apa babi bukan nggak ada maknanya. A sampai Z orang maknanya, tapi tahu istimalnya arahnya seperti ini. Paham ya? Banteran tuh rapi tahu. Makanya, nah tapi ilmu seperti itu kan ruwet.
Yang gak ruwet adalah ilmu wallahu alam. Nah, terus setiap pengarang angges alif lam mim ya wallahu alamu bi muradi bidzalik. Allah lebih tahu. Jare sing ngaji wis suwe Pak, Allah luweh. Akhirnya ada orang yang keblinger darani yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu. Makanya jadi guyonan yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu. Karena Allah yang ngendikan yang paling tahu maknanya juga Allah. Kita tidak bisa tahu. Kalau kita tahu kayak Allah itu tidak mungkin, tapi yang diarahkan Allah pasti kita. Kalau kita tidak tahu berarti kita tidak perlu sholat, tidak paham perintahnya wa aqimus sholat. Cuma kalau kita tahu kayak Allah ya tidak mungkin. Nah, ini kan sama-sama keblinger. Sing sitok sok ngerti koyo pangeran. Lu ya keliru ora pangeran kok koyo pangeran. Sing sitok muni Quran itu gak bisa difahami hanya Allah tok yang paham. Lah gunane apa diturunno nak kira-kira wong liya dak? Geneman kok ngono, kan padha bingung. Makanya saya ulang lagi. Mumpung sampai ngaji saya dan saya mau menjelaskan, meskipun saya sendiri tidak paham, itu seperti itu tidak harus paham, tapi kita tahu arah istimalnya. Sehingga ulama kayak Ibnu Jarir atau Bari kayak banyaklah semua ulama mengatakan hamim alif lam mim itu kita tidak tahu, itu termasuk minal mutasyabihat. Tapi kalau kamu tanya saya, kata Ibnu Jarir atau Bari, kenapa Allah pakai seperti itu? Kira-kira begini, alam tu waladi abata, alam tu waladi babi buba. Artinya apa? Saya ngajari anak saya beberapa huruf atau bacaan yang dibutuhkan anak saya. Terus gue membahasakan anak saya tak ajari babi buba. Paham ya? Terus babi buba ada maknanya enggak? Enggak ada. Tapi kamu paham maknanya itu seperti itu. Paham ya? Ya, supaya ngono. Sehingga bahasa itu ya enggak ada yang protes ketika saya cerita. Saya ngajari anak saya babi buba. Ada enggak yang protes? Enggak ada kan? Karena semua orang tahu maknanya adalah diajari cara membaca. Kok kalimat itu maknanya apa? Maknanya biar maknanya istimalnya seperti ini, Pak. Penggunaannya itu sirinya kenapa Allah pakai apa? Alif lam mim ha mim. Pasti kira-kira begini. Ini loh Quran dimulai dengan alif lam mim. Bahwa ini akan melibatkan huruf-huruf Arab, akan ada siri huruf-huruf Arab. Kemudian siri ini ditebak-tebak. Nah, sing rodok dukun sudah dijimat. Haikal ben sangar dibungkus mori napa putih. Engko sing kedol wonge rambutnya gondrong. Lah iku terus laris. Lah iku macam-macam wis wonge kena seri iku terus kena justifikasi napa. Nah, misalnya jimat terus sing kedol wonge dasinan ruwes kan gak meyakinkan. Nah, sing kon ngedol rambutnya gondrong terus dibungkus apa? Mori terus kayak minyak itu rodok mampu melatih lah terus kan wong ngandel. Iku akal-akalan Kang, yo ora ono Quran yo ngono iku yo ora. Ana wong ngelu ngombe terus mari, pancen wae mari ora perkara ngombe, pancen ngelune wis suwe wae napa. Mana aneh. Quran turun ora nggo jimat. Ya tapi nek ana sing nganggo jimat ya monggo mawon pangeran sugih ora masalah kok pangeran wis nah mulai dadi rezekine ora masalah. Tapi kita ini enggak. Ya saya ulang lagi. Sehingga bahasa-bahasa yang oleh orang nahwu dikatakan lil milki. Orang nahwu mengatakan idhofah itu potensinya bermakna tiga. Ada idhofah bermakna min, fi, dan lam. Yang paling banyak kan lam ya. Misalnya babu sajin, pintu kayu. Berarti pintu dari kayu. Khotamu hadidin, apa? Ali-ali dari apa? Besi. Terus ada bermakna fi kayak dzulmul laili berarti malam gelap di malam hari. Dzulmul laili dzulamun fil ya. Dan yang ketiga ini yang paling sering terjadi, bahkan ada ulama ngaku mengatakan sebenarnya semua idhofah itu bermakna lam, lil milki. Kalau kamu katakan Thawbu Zaidin berarti bajunya Zaid, Baitu Zaidin rumahnya Zaid. Nah, milik. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau dikatakan milik itu ya milik, berarti Baitu rumah milik Allah, ruhu berarti roh milik Allah. Kalau milik Allah ya sudah, ada roh tertentu yang miliknya Allah, yang dikasihkan Nabi Adam. Ya sudah gitu aja, wa nafakhtu fihi biruhi. Apa susahnya? Terus ada orang berlebihan mengatakan Allah itu punya roh dan rohnya Allah ini diberikan ke Adam. Mana ada barang kodim bisa ditransfer? Dan mana ada barang hadis bisa menerima barang apa? Kodim.
Paham ya? Dalam bahasa mirruhi itu udah harus konotasinya milik Allah terus. Misalnya gini, masjid yang melek yang panjang. Itu ya tetap jenenge Baitullah. Omahe pangeran. Terus kita takok, pangeran nak rene kapan? Terus kita sholat ning kono muni wis sowan pangeran. Ya tidak ada seperti itu. Pokoknya Baitullah itu bait milik. Oh, memang nyatanya milik. Oh ya sudah gitu rasa dijerok-jerok. Tapi kan Allah orang ning kene kok. Ya selasa ngono-ngonoan pokoknya Baitullah, lik tasyrif karena sesuatu itu mulia diisnadkan kepada Allah. Ini al-idhofah kadang lik tasyrif kayak Ka'bah disebut adalah Baitullah. Inna hadza baituk. Ini penting saya jelaskan, makanya saya ingkar seingkar-ingkarnya. Saya ulang lagi, saya ingkar seingkar-ingkarnya. Kalau ada orang membuat hukum atau kesimpulan dari Quran terjemah itu tidak bisa. Terjemah itu tidak mewakili maknanya apa? Quran. Karena terjemah ini kan ya terjemah. Quran turun itu sudah ada aturan yang melatar belakangi. Kemudian Quran turun. Misalnya begini. Saya contohkan bab fikih saja yang paling gampang itu bab fikih. Ya dengarin ya, saya mencontohkan bab fikih. Orang kawin itu berarti kan lelaki sama perempuan, ya sepakat ya. Dulu zaman orang kafir lah itu yakin yang namanya kawin itu ya lelaki sama perempuan. Kalau yang sejenis, dulu ya ada bahasa LGBT, tapi kalau yang namanya kawin itu ya lelaki dan perempuan. Ya. Terus yang namanya perempuan itu ya anaknya orang. Kalau anaknya orang, kalau mau kawinnya yang ngawinkan yang punya anak. Kalau dia kawin sendiri, jenenge demenan, bukan kawin. Nah ini cerita zaman jahiliyah, bukan zaman Islam. Sehingga kata Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu', nikahul kuffar sahihun, nikahnya orang kafir itu sah. Karena mereka menikah itu ya dengan cara yang kita yakini. Zaman sebelum ada Rasulullah, orang kafir ya gak nikah dengan saudaranya, dengan buliknya, dengan ponakannya. Mereka nikah pasti dengan orang lain. Dan Allah menyebut ya imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Imro'ati Abi Lahab, wa imro'atu, istrinya Abu Lahab. Gak ada Allah bilang demenannya Abu Lahab. Karena mereka kawin. Paham ya? Dan kawinnya ya sah itu ya dikawinkan bapaknya, disaksikan orang banyak, dan tidak mahram. Sehingga, saya ulang lagi, sehingga termasuk kebanggaan Rasulullah dan keluarga besar Quraisy adalah Tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah membuat Muhammad ini spesial. Hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunalis mihi tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Keluarga Muhammad itu keluarga yang terhormat. Mbah-mbahnya enggak ada yang zina. Kalau kumpul sama perempuan pasti lewat nikah. Itu min adami wa ila abi ummi mulai Nabi Adam sampai Sayyid Abdullah. Terus kamu ngomong gini, Islam datang buat aturan nikah. Sebelum Islam enggak ada nikah. Ini omongannya mubalak, enggak ada ulama ngomong seperti itu. Paham? Nikah itu syariat qadimah, syariat dulu nikah itu ada. Dan orang kafir pun menikahnya secara benar. Artinya kalau mereka salah, mereka pun mengatakan itu demenan. Dulu Mughirah itu demenan. Ya orang bilang demenan yang Mughirah. Kalau yang istrinya ya istrinya Mughirah. Sehingga Allah menyebut wa imro'ata Fir'aun. Semua mengatakan istrinya Fir'aun. Istrinya Abu Lahab. Karena dinikah secara sah dan dengan cara yang sah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan ini semua ulama mengatakan demikian. Angger gak ngomong ini ora ulama. Nikahnya orang kafir itu kita sahkan meskipun dengan cara yang salah. Asal cara yang salah ini bukan dzatiyah dalam rukun nikah. Bisa kita benahi. Misalnya gini. Nikah itu pokoknya anggere wis lanang wedok ana bapake teko ndangdutan, terus ning kono wis ana nanggap ceki. Yo berarti wis nikah. Ya sah meskipun dengan cara seperti itu. Ya misalnya gini ya, ada orang kafir. Misalnya Abu Lahab atau Fir'aun nikah itu ukurane anggere wong wedok teko, bapake teko, ning kono ana ndangdutan, ana nanggap apa wayang apa pokoknya ya seperti itu dikatakan nikah ya kita katakan itu nikah. Selagi dalam nikah itu tidak terjadi dzatiyah yang tidak hilang setelah Islam. Kecuali terjadi dzatiyah yang Islam enggak mengesahkan. Misalnya ngawini ponakannya atau ngawini saudaranya atau ngawini buliknya. Ada dzatiyah yang menurut Islam enggak bisa diteruskan karena menikahi
mahram. Kalau terjadi seperti itu, nikah kita batalkan. Tapi kalau salahnya itu hanya karena tadi akadnya lewat cukup dengan dangdutan, akadnya cukup bapak saya apa, buat demek badu bopo gak ada sewa hijab kabul, ya sudah sah. Makanya menurut saya nikah-nikah yang terjadi di Indonesia dengan banyak kekacauan itu karena kita tidak alim atau kulturnya salah. Cara pulau bisa. Asal datiahnya ini makanya menurut saya kalau teman-teman saya yang ngaji fikih, ini semua yang kangkang yang masih ngaji fikih. Sementing sampean apal jumlah muharramat orang yang jadi mahram itu saja kan. Yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu yang penting itu muharramat berapa itu? 7 yang cara wong Jawa itu 5. Wah, apal ngotok. Kalau kula niku apal tenan. Umun, mbok itu sapa itu? Man waladatka, orang yang melahirkan kamu. Itu jenenge mbok. Apa? Hurrimat alaikum ummahatukum terus bintun. Nah sekarang bintun itu siapa coba ayo? Sing ngaji niki nek sana iki bintun itu maknanya apa? Orang perempuan yang dilahirkan istri sah kamu itu jenenge bintun. Tapi kena demeni wong terus dia anak wedok. Hasil demen anom itu ora iso darani anakmu. Sehingga kalau dia nikah enggak boleh kamu jadi wali. Paham ya? Bahkan sebagian mazhab saking ekstrimnya mengatakan anak hasil demen anom nanti kepen nikah sah. Boleh didemeni tapi anaknya dinikah nggak wali besar, tapi terlalu boleh didemeni kok anaknya. Tapi karena apa? Karena nggak ada hubungan nasab sama sekali. Menurut syariat ini nggak ada hubungan nasab. Karena produk apa? Ilegal. Umun bintun apa tadi? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Saudara perempuan sekandung. Terus wa ammatukum saudaranya bapak. Wa khalatukum saudaranya ibu, berarti bulik dari ibu. Terus wabanatul akhi anak perempuan dari saudara lelaki. Terus wabanatul akhi wabanatul ukhti. Makanya Islam menghitung 7, tapi kalau kita ngitung itu 5 karena kita hanya ngitung apa ibu, anak wedok, ponaan, bulik. Enggak usah lihat ya. Ibu, anak wedok, dulur, bulik, ponaan. Sehingga wong Jawa ngitung mau 5. Mergo cara wong Jawa dulure bapak ya bulik, dulure ibu bulik. Nah cara wong Arab dulure bapak iku ammah, dulure ibu khala. Ponaan cara Jawa ponaan, cara Arab ponaan banatul akhi, ponaan banatul ukhti. Paham ya? Ini penting kalau terangno. Sehingga kalau nikah kul kufar dan setelah nikah enggak terjadi mahromiyah yang abadi, maka nikahnya kita katakan sah meskipun ketika nikah dengan kefiah yang salah. Misalnya sewotnya salah, saksinya apa? Fasih. Tapi asal tadi yang dinikah tetap perempuan yang tidak mahram. Tapi kalau yang dinikah itu perempuan yang mahram, Islam akan membatalkan. Karena ini membawa dzatiyah, membawa rukun yang fatal. Tapi lucunya, baiknya manusia, terutama suku Quraisy itu pun tidak terjadi. Tidak ada cerita Islam ngeritik Abu Jahal. Lah Abu Jahal orang elek biung ponakane didemeni. Tidak ada. Abu Jahal nikah sama orang lain yang tidak mahram. Abu Lahab juga nikah sama orang lain yang tidak mahram. Ini penting saya utarakan. Nah, kemudian Quran turun dengan tradisi yang sudah mapan di Quraisy. Yang namanya nikah itu mapan. Ada walinya, ada saksinya, ada sewotnya. Kemudian terus Quran dengan lafaz yang ringkas karena sudah ada peradaban yang baik dan benar. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, istimta itu sudah kamu rasakan, sudah kamu nikmati. Sementing fa'atuhunna ujurahun, sementing mbok opahi. Terus kowe maknani nganggo awur-awuran, nak ngono sing penting nek sebar iku bayar. Iku kan koyo lonte. Orang ngono iku blok-blok orang ngono iku maknane Quran iku ora ngono iku. Makanya ya saya ulang lagi, enggak bisa maknane Quran seperti itu. Kowe ora iso misale darani tikus halal, ning Quran ra ono muni tikus iku haram ora ono. Agar ning Quran ra ono sebuah arane halal. Ini Quran yo ora ono harame mangan racun, mangan kabel, mangan.
HP yo tau. Mergo pengiran pirsa wong mangan kabel lah sereten dhewe. Ukurannya tidak seperti itu, begini tak warai. Orang Arab itu sudah mapan dalam berperadaban. Lagi-lagi Quran turun itu sudah ada peradaban. Di antara peradaban terhormatnya suku Quraisy adalah mereka makan sesuatu itu yang baik, yang tidak punya efek negatif. Dan mereka mensifati nabinya yaitu, nabi itu siapa? Nabi adalah alladzi yu'minu terus wan nabi yu'minu terus seperti wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nabi adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang baik wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan sesuatu yang jorok, yang jijik. Jadi orang Arab akan tahu kalau kamu mengatakan yang enggak ada di Quran harame umbel ya kono tongseng. Umbel lidu terus kok apa? Tongseng. Peledong botol ya ada. Sudah ada kaidah yang namanya Muhammad atau Rasulullah atau Nabi Ummi itu yang menghalalkan sesuatu yang bagus, yang mengharamkan sesuatu yang khaba'is. Khaba'is itu apa? Kata Imam Syafi'i, satu makanan sing orang Arab yang terhormat itu merasa jijik. Saya perlu enggak mengharapkan ke santri-santri saya dong, jogeman mangan umbel, mangan tae, terus mangan. Kan darani kiai sarap, barang jelas kok diomongno kan mesti begitu. Jadi aku gak perlu ngarani dong, jogeman mangan cindil, ora mungkin. Wong wis ngerti ra usah diharamno nek wong normal ya ora bakar mangan cindil. Ini penting saya utarakan, kita tidak boleh pakai kaidah hampir ning Quran gak ngaramno berarti halal Quran sing ndi? Quran sing nganggo makna sapa? Quran apa Quranku? Nah Quranku orisinil lho aras. Quranku kok terjemah itu tidak mewakili Quran karena tadi Quran itu hidup di satu peradaban dan peradaban itu sudah matang. Nah ini di sini kenapa Allah mengistilahkan istrinya Fir'aun, istrinya Abu Lahab. Karena ternyata mereka ya gak nikah sama orang yang mahram, nikah sama orang lain, ghairul mahram. Ini penting terus saya utarakan. Begitu juga istilah ruhu wa ruhihi. Orang Arab tahu idhofah itu tidak harus seperti itu. Mereka sesuatu yang terhormat dikatakan baitullah. Paham ya? Berarti Bani Adam yang disebut khalifatullah. Terus sekarang misalnya kamu artikan secara terjemah, manusia adalah pengganti Allah di bumi. Makanya pangeran sama melok-melok kan harus digenteni manusia. Terus pangeran saiki santai turu kan iki pasrahno manusia. Bocah kok gedhe ngono ya ora ono ngene. Ya pokoke pantes-pantese manusia berhubung keren disebut khalifatullah. Ngono tambahane Quran Togomo ora roh pokoke nang ning Quran niku disebut khalifat. Ya sudah ora usah GR aku khalifatullah. Gak oleh tak ngomongani aku iki dari wong liya. Arep mangsamu ketok sekolah aku ya khalifatullah. Koyo ora ono bare. Ini penting saya katakan ya. Jadi ngaji Quran itu aturannya sebagai mufassir itu harus ngerti istiqmalul arab. Kita orang lagi apa? Istiqmalul arab. Makanya disebut wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mudirin apa bilisanin arabiyyin mubin. Quran itu diturunkan dengan istiqmalul arab yang mubin yang jelas. Makanya kata Ibnu Jarir at-Tabari, kemudian di era-era modern dikatakan saya mutawalli sa'rawi. Tidak ada orang kafir yang menyoal alif lam mim. Tapi kenapa sekarang banyak di kampus-kampus di kajian tafsir, kita jangan putus asa mengetahui maknanya alif lam mim. Jangan kayak tafsir dulu yang hanya bilang Allahu a'lam bimuradihi. Kita harus berani menafsirkan. Itu ora berani menafsirkan, jadi berani nekat iku. Ungkang ora kena diartekno kok dipeksa. Wong kafir sing gedeng Quran wae ra iso mencibir alif. Lah mergo ngerti penggunaan itu normal. Meskipun ora artine tapi penggunaan itu iya normal. Kayak saya ngomong, saya mengajarkan anak saya babi buba. Mukhatab tidak protes, Gus babi buba apa? Kalau ngomong yang jelas, ya berarti mukhatab bento, ora ono mukhatab mesti ya paham. Menurut saya ngajarkan anak saya A sampai ya oh maknanya ngajari detail. Itu diredaksikan A sampai ya sudah pasti di semua laga ini mesti ada istiqmal. Orang kafir, andai kan alif lam mim itu penggunaan yang salah, pasti orang kafir bilang Muhammad, kata kamu Quran itu mubin, jelas. Tapi ini ada lafaz yang kamu sendiri tidak tahu maknanya. Ini apa-apaan? Tidak ada orang kafir protes seperti itu. Kok gue gara-gara kuliah malah protes? Mau kafir, sarap ya protes. Kalau yang bedino sholat madep ngalor ngidul malah.
Tidak apa-apa. Mengatur Kanjeng Nabi Naduko al-miraq fil Quran kufrun. Berdebat Quran itu kafir. Aku termasuk kiai-kiaian radarani kafir-kafiran. Walau berkali-kali diundang jadi narasumber tafsir, gue jarang dugi. Karena yang datang kadang-kadang sing takut itu wis bulan. Jadi takut gendarani cerdas. Padahal tambah takut tambah aku ora bodho nih. Mulane gue jarang takut gara-gara tambah gelo perkarane. Nak kon mulang gelem kula. Nak mulang kan dene ra iso tak isakno. Nak takok, nak debat kan kesannya kita banding. Untuk nek ibare raro, guna tafsir sawi raro, opo raro, roy terjemah terus ngajak debat aku. Ini apa-apaan kan kacau. Oh kacau kan. Gus menurut Anda gimana? Ada ayat gini? Dia aku raro, waca. Ayat piro? Enggak tahu pokoknya lho ada itu. Enggak tahu debat mesti ngomong. Mulai sering kula akali. Tapi kalau ada satu area yang di situ banyak orang alim, terus tak tanya yang alim berapa, jadi 40%, yang hafal Quran berapa 40%, terus yang lainnya birorok ya datang. Sama nak undang aku sebentar gampang. Pastikan gawe alim ngaku teko. Ya ngaku wae, alim wis salah ya wis. Aku teko terus kayak Abu Nawas nih. Abu Nawas itu gak seneng pidato. Dia suatu saat diundang pidato, dia tanya, "Hadirin, saya ini tidak bisa itu, mau ngomong, tapi tanya dulu, apa? Kamu orang pintar apa orang bodoh? Orang bodoh, aku mau ngomong bodoh, rugi, paling gak paham jadi. Akhirnya, ya sudah, Abu Nawas, kita orang pintar, lah orang pintar dia mudah bodoh. Tapi kita semua, iya, separuh ngomong, aku orang bodoh, isi tak separuh separuh bodoh, separuh pintar. Ya sama, sing pinter ra perlu diomongi, sing bodoh rugi ngomongi ora paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Sebetulnya potensi kita ngomong orang ya dua itu. Nak pinter gunane kok omongno ya rugi. Nak bodoh kok omongno ya ora paham. Makanya Abu Nawas tuh gak mau pidato. Dan sekarang pidato itu kan profesi, jadi gak penting lah paham itu gak penting. Tetap untung lah paham itu untung. Ya tapi masih yang ikhlasnya banyak, yang pidato ikhlasnya banyak. Yang gak ikhlas mungkin lebih banyak. Nah ini penting saya jelaskan. Jadi ulumul Quran itu jelimet. Sampai di karang Imam Suyuti namanya kitab Al-Itqan. Itqan itu besar. Bersama Said Alawi adanya Said Muhammad diringkas namanya Zubdatul Itqan. Saya baca itu di pondok saya. Zubdatul Itqan oleh Said Muhammad diringkas lagi, dibuat lebih mudah lagi namanya Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Dan itu kalau kita baca Itqan, maknanya Quran itu mudah sekali karena di situ diterangkan istimalul Arab, tamhidul Arab lil Quran. Karena pasti dunia itu ada tamhid. Sehingga tadi orang-orang yang alim muji Rasulullah apa itu Pak? Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada sonalismi tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Semua babanya Nabi itu meninggalkan perzinahan. Padahal belum ada Islam, tapi mereka tahu kalau zina itu buruk. Zina itu apa? Dan yang baik itu nikah. Makanya mereka nikah semua. Sampai tahu nasabnya. Sayyidah Aminah binti ini, Sayyidah Khadijah itu semuanya terdaftar. Dan semuanya dikatakan suami istri. Dan tidak ada yang nikah mahram. Lalu setelah sampean Islam kok malah mahram merah apa? Lalu kiai kok rapal. Ujek mahram itu piro? Ujek mikir. Mestinya ngotok. Mahram itu 7. Nak dari lat Jawa 5. Ini penting saya utarakan, sehingga nanti kalau ada lafaz-lafaz mutasyabihah, kamu bisa numpang lewat dengan kultur yang sudah ada, yang sudah matang. Misalnya begini, ada Masodukul Lafzi, ini contohnya Zakaria Al-Ansari. Di bab sholat itu batal dengan makan. Orang kalau makan sholat batal enggak? Batal. Itu yasduku membenar, yasduku itu beneri sesuai kaidah. Upo sitok ninggone selilitan, terus buat lek. Batal nggak? Batal. Karena kamu sholat kok makan. Ya, padahal uposito. Oke, di bab sholat uposito dikatakan makan dan membatalkan sholat. Tapi di bab nyugoi tamu. Terus kue nyugoi tamu bukan uposito. Monggo dahan. Terus kue takoi bapakmu. Terus bukan mangan tamu jempun kalau musuh uposito. Ada dilek ya jenenge mangan. Loh, neng bab poso, bab sholat nyelek uposito sedarane mangan. Pasane. Batal, tanya bab hormat tamu. Orang iso dikai, orang iso diarani
ngekeki mangan. Lah tapi nek ning bab poso, sing diarani mangan ku sak piring, nek setengah piring rong batalo. Poso le nalila wene lho ji bocah kok gobloke ngono. Sama-sama istilahnya makan. Saya ulang lagi, sama-sama istilahnya ning bab poso ambek salat iku uposito darani wis mangan, melane darani batal. Ning bab nyugoi tamu urung iso darani mangan. Lah nak bab mangan ning gone sapa kaya bab ning hormat tamu ya enak. Besok sarapan setengah piring. Mbok awan setengah. Kan mboten sak piring, urung iso darani. Ora iso ora ngene iku. Wong waras ngerti istimalnya, kegunaannya kayak apa. Podo-podo istilahnya mangan. Karena kita hidup ini sudah ada peradaban. Kita hidup ini sudah ada peradaban. Wong ngerti-ngerti nak dikai tangan kanan itu terhormat, nak dikai tangan kiri itu enggak terhormat. Ya itu sudah ada peradaban. Kemudian Islam mengatakan, jom kesunatan angin kei wong tangan kanan, nah tangan kiri makruh. Karena peradaban sudah merasa perlakuannya seperti itu. Tahu-tahu ada barat, ada kita-kita yang materialistik. Aduk tangan kiwa 1 juta, timbangan tangan tengah 2.000. Ini kan sudah peradaban yang kita pak. Ya contohnya udah ngono. Lah ya lek iso partine ngekek tangan tengah nak 2.000, aduk tangan kiwa nak 1 juta ya ora ngono ukurane. Aduk 1 juta nganggo tangan tengah. Timbang 2.000 nganggo tangan kiwa. Berarti peradaban di mana-mana enggak yang sat yang recel yang koyok gaweanmu niku ora. Nah kira-kira seperti itu makna di Quran. Makanya ada istimalul aruf. Bisa ulang lagi ada istimalul. Jika masyhur itu dalam kaidah. Saya tak cerita sedikit ya. Imam Syafi'i itu dikatakan alim oleh gurunya. Itu pas umur 16 tahun. Itu kata gurunya Sufyan Ats-Tsauri, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Itu guru-guru Imam Syafi'i zaman beliau masih junior. Itu ada siapa? Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid apa? Az-Zanji. Sebenarnya Imam Malik itu ketemu gede. Imam Malik itu jadi guru Imam Syafi'i setelah alim. Jadi tidak pati banyak membentuk siapa? Imam Syafi'i. Yang paling banyak membentuk itu namanya Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Syafi'i pertama dibolehkan fatwa itu begini. Ada hadisnya Rasulullah. Teksnya itu begini. La tuharrikut ta'ira min wakanatiha. Terus Imam Syafi'i ditanya oleh gurunya, ini tidak sama maknanya dulu. Ma maknahu ya Syafi'i? Ya tentu gurunya jangan. Maknanya itu apa? Jangan gerakkan burung dari tempat diamnya. Ya saya ulang lagi, jangan gerakkan burung, maksudnya juga rusak dari tempat apa? Diamnya. Ya bisa kurungan, bisa tempat istirahatnya burung. Imam Syafi'i saking alimnya mengatakan begini, kanatil Arab, idza aradu safaron. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur dengan burung. Terus, nah pelungo yang penting mau dagang besar ke Syria misalnya, burung digusak. Nak torot yaminan berarti bagus. Tapi nak torot simalan berarti alamat buruk. Kalau terbang ke kanan berarti ini safar sing mubarok. Kalau terbang ke kiri berarti tidak berkah. Sehingga disebut tatoyur. Tatoyur itu memutuskan sesuatu berdasar terbangnya burung. Makanya disebut qalu ta'irukum ma'akum. Inna tatoyarna bikum. Tatoyur itu sesuatu semuanya dikaitkan dengan apa? Burung. Berbahasa Arab burung apa? Ta'ir. Makanya ketika perdebatan Nabi dan umatnya memang qalu inna tatoyarna bikum. Kata Rasul apa? Ta'irukum ma'akum. Ini maka apa? Semuanya berdasar apa? Keputusan apa? Keputusan penting berdasar terbangnya apa? Burung. Makanya disebut ta'ir. Terus Imam Syafi'i karena dia orang alim mengatakan begitu. Orang Arab Pak Guru itu punya adat kalau mau pergi itu gusah manuk. Nah manuknya terbang kanan mereka jadi pergi. Tapi kalau gusah ke apa terbang ke kiri berarti nggak jadi pergi. Terus kata guru-gurunya al-ana qad ana laka antuftiya ya Syafi'i. Saiki kowe wae fatwa. Wong lapat ngono tok kok kowe pahame nganti ngono. Karena tadi hadis itu sudah ada istimalul Arab. Coba kalau semaknani sampean, hadisnya kan mau ngene tok. Ojo gusah manuk sangka tempate. Terus buat
Andai kan Imam Syafi'i itu koyo kowe kan ya mau ngono tok. Maknane iki pokoke manuk ora oleh digusah. Kurang pegawaian tapi gusah manuk barang. Dari guru ya bocah kok gebrak ngono Mas. Ndak seperti itu. Manuk aja gusah, maknane nak mbok gusah terus dadi penentuan hukum. Terus kowe nentokno keputusanmu. Jadi misalnya kowe coba pilihan presiden. Jokowi kok Pak Prabowo gusah. Sing kanan ditulis sapa sing kiri. Ya ora ngono. Sesuai kabeh ngelamar kerja gusah manuk kok terbagi ngiri serasa diterusno ngelamar ya. Lah maksudnya seperti itulah. Terus kemudian kita maknani Quran. Qalu inna tatayyarna bikum ta'irukum ma'akum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Terus kita tahu ya kenapa Quran sering pakai ta'ir tatayyarna karena ada istiqmalul arab ta'ir ini sebagai ukuran. Nah, saya itu terus bayangno gue maknani Quran, wong roh adatul arab, ngerti-ngerti orang maknani Quran yang gue terjemah, ngerasa ngalim terus fatwa. Terus fatwa gue enak wae, kalau di Quran nggak ada ya halal, kalau di Quran ada ya halal. Saya kita takut, sing rawono itu sing di ukuran rawono itu piye? Jelas di Quran ono, mengkarwan ono wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang buruk-buruk itu diharamkan. Gue wani darani tikus iku minat thayyiban. Apa mbok gusah mbok kaya racun nak minat cekel lah wis keloni. Wong ini barang yang bagus. Mesti kita darani tikus yo. Khobais kan sesuatu yang buruk. Berarti kategorinya haram apa halal? Haram. Terus kita kamu mengharamkan tikus berani enggak kalau itu dari Quran? Kita berani karena tadi sifatnya Nabi adalah mengharamkan yang menjijikkan yang khobais. Paham tenan ora? Paham ya, semuanya ibu paham ya apa pokoknya sementing. Yang penting kamu tahu istiqmalul arab. Makanya kalau di Yasin ada inna tatayyarna bikum. Terus Nabi mengharamkan tatayyur. Tatayyur itu bikin keputusan berdasar terbangnya apa? Makanya kalau ada hadis jangan gerakkan burung dari tempat diamnya, maknanya jangan bikin keputusan berdasar terbangnya burung. Itu jenenge ngalim, ora terjemah. Akhirnya Imam Syafi'i darani i Syafi'i kowe saiki wayahe fatwa mergo dianggap ngalim. Dadi dhisik ngetes murid. Aku yang mau ngetes sampeyan demen kecewa to. Jadi kalau lewat jogeman kuliah terus alif lam mim kita harus berani menafsirkan. Jangan kayak ulama dulu enggak berani menafsirkan. Ulama dhisik harus nekat kok kowe. Mesti mereka enggak berani, kamu berani. Wong kono waras kowe. Terus dia orang murid pokoknya berarti nggak boleh. Tapi yang pasti adalah ketika nggak tahu maknanya kita tahu istiqmalnya. Meskipun kita nggak tahu maknanya tahu istiqmalnya. Kayak kita mengatakan tadi anak kami sudah saya ajari A sampai sudah saya ajari babi buba. Itu kan nggak ada maknanya kalimat itu kan. Tapi kita tahu arahnya kayak pun dia yakin paham ya. Nah, begitu seterusnya ruhuwah, beduwah dan seterusnya. Kita tahu ruhuwah itu ya sudah ruhuwah meskipun arah maknanya persis, tapi kita tahu istiqmalnya, yaitu al-idho valid tasyrif, sesuatu yang mulia diisnadkan kepada Allah. Misalnya kamu sholat, kalau ditanya kenapa kamu sholat? Walillahi ta'ala, karena sholat itu sesuatu yang sakral. Meskipun hatimu ya ben busu aku aslinya. Tapi kan ben gaya muni apa? Lillah. Tenan ora pokoke ben gaya ya muni apa? Lillah. Itu kita tahu istiqmalnya. Pun begitu seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kalau suwon, dia namanya di Quran, dia ulama sing masih mau belajar, masih waras, masih waras lah, masih waras, masih pintar. Sebenarnya serah belum belajar, senang duit, bariku fatwa serepot. Karena orang senang duit repot. Kalau dikonco, rian nggak alimnya, baik kalau udah bareng senang duit, soal pulau takut. Lalu di sini alimnya, baik aku udah saya kita. Cuk aku senang duit, goblok, aku senang duit, goblok. Lalu serah apa terus no. Aku rajin untuk ngambil alim kubus, semenisan seneng duit, jadi kadung liru. Saya marah, alhamdulillah. Ini soal luas melarat terus pasut, aku nggak tadi wisuwi kok lagi saya gimana? Bukan kan regane ilmu, mau diparing ilmu kok milih duit, itu kok goblok. Alhamdulillah saya marah, jadi orang bodoh. Ya, komplit semua. Bahaya ora oleh menyak pangeran wong diparingi ilmu diparingi khas dan wafiron bagian yang sempurna terus mukalam ben apa sembrono menyak
gue tenang salah. Mana alhamdulillah kok melarat ini, menawa ya sih jadi api. Sinau menang kok suwe-suwe juga. Tenang iya, tapi kan aniat yang boleh juga insya Allah tambah melarat terus. Sinau menang. Hal-hal seperti itu memang Allah keras sekali. Kita sebagai orang Quran itu apa ya berat sekali ya nanggung itu. Jadi ada sebuah hadis itu yang diyakini keluarga Quran ya. Itu bunyinya gini. Man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu atau utiya afdhala minhu faqad istasghara ma a'zamahu. Orang yang sudah dikasih Allah Quran. Ya Quran itu bisa hafal atau ahli tafsir atau ahli fikih, pokoknya sesuatu yang menjadi hukumnya apa? Quran. Termasuk orang ahli fikih berarti dia kan juga mengugemi hukumnya apa? Quran. Orang yang sudah dikasih Quran oleh Allah, kemudian dia berpendapat atau melihat ada orang lain yang lebih utama ketimbang dia, atau merasa ada orang lain yang diberi sesuatu yang lebih dari dia, maka dia berarti menyepelekan sesuatu yang dihormati Allah. Quran itu kan sangat-sangat agung. Kemudian saya ketemu gubernur, merasa orang ini lebih mulia ketimbang saya, punya sesuatu yang di atas saya, berarti saya menyepelekan Quran. Hanya karena merasa gubernur itu lebih keren ketimbang saya. Enggak boleh, orang Quran harus pede bahwa dia punya sesuatu yang afdol, sangat-sangat terhormat. Yang hafal Quran ditamoni wong di alfa. Apa artinya hafal Quran udah pulau numpak ondan sampai numpak alfa. Bocah kok goblok ngono. Iku yo hafal, itu bahaya. Kowe sok ben ketemu pangeran dimaki-maki. Kowe wis tak kei Quran kok merasa orang lain lebih afdol ketimbang Anda. Ini fakotis tasghara ma'adzamahu. Dia mengecilkan sesuatu yang diagungkan. Makanya saya itu termasuk dia yang jarang menerima tamu. Maksudnya bukan anti tamu, tapi saya itu dapat itu. Saya kolonis biasa. Kalau ditamoni bupati, ditamoni dokter spesialis ya biasa mau standar mau. Nah biasanya gue teh lah suka itu. Gelem yang ini kira, gelem yang bes. Kecewa karepmu, ora kecewa karepmu. Menunjuknya ya emang harus seperti itu. Ini bukan urusan sombong, ini urusan melawan nafsu. Kenapa? Melawan nafsu. Kamu nggak boleh sebagai orang Quran terus nggak nikmati Quran Anda, nggak boleh. Ya tapi seperti ini kan sudah minoritas. Orang kayak saya itu sudah minoritas. Ya nggak apa-apa. Sepedi ini. Ya memang harus la tamuddanna apa? Ainaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Rasulullah itu delok sapine tangga, iku mek pangeran ora oleh. Kowe gak delok wong di dunya wae. Karena pikiran sederhana, misalnya gini, saya di rumah misalnya atau di mana saja. Ngerti tangga di sapi 10 atau di mobil 10. Seenake wong iku di mobil 10. Itu kan kamu anti ilmu Quran. Sebetulnya orang punya harta 10, itu kan punya hisab 10. Dan punya masalah 10, karena ini nanti dipertanggungjawabkan di depan. Sementara di apal 10 hadis itu tidak ada hisabnya. Itu kan kita tuh jadi orang duniawi sekali, nganggap sesuatu yang potensi dihisab, potensi yang menjerumuskan ke neraka karena kadang mendapatkannya secara tidak halal. Kamu anggap enaknya tanggaku mobilnya 10, dunianya ada. Terus kamu katanya ahli Quran. Ahli Quran tuh sing jenenge enak ya wong sing bebas hisab, sing jenenge enak adalah wong sing dekat dengan Allah. Tapi kamu yang katanya ahli Quran darani enak wong sing di dunia, itu apa-apa. Ya tapi orang seperti ini kan banyak dan alhamdulillah saya ketara nak salah. Akhirnya kiai ngomong ngono yo ora F, hafid ngomong ngono yo ora F. Tapi kita, saya yang masih waras, ngomong ngono kok F. Yes, bisa serahkan itu cerita sama akhir, masya Allah. Harus mengeran gitu ya rapopo. Nanti kalau ada rapopo, nyatanya Allah ya rapi. Kumpul di sepuluh orang. Tapi kamu harus yakin itu tidak benar. Tradisi seperti itu tidak benar. Tetap man utiyal Qur'ana wa ro'a anna ghairahu utiya afdhala minhu faqad istasghara ma'adzamahu. Orang yang sudah dikasih Quran kemudian berpendapat atau meyakini ada orang lain yang mendapat lebih dari dia, maka dia menyepelekan sesuatu yang diagungkan. Makanya orang bawa Quran itu berat. Makanya saya kemana-mana itu masih sering ngebis. Bukan karena saya sufi, enggak. Saya itu ingin nggak bergantung orang lain, ya biasa saja. Saya naik mobil ya biasa, ngebis ya biasa, hidup sendiri ya biasa, bareng hudak-huduk ini ya biasa. Pokoknya sementing kabeh lillah wafil.
Karena ini penting. Nah, kalau tradisi itu sudah benar, terus kemudian kamu baca Quran, Qulillah tsumadzarhum fi khawdihim yal'abun. Qulillah, menghadapi apa saja Muhammad, kul katakan Muhammad Allah, bahwa pegangan hukum kami itu satu Allah. Tsumadzarhum fi khawdihim yal'abun. Biar mereka kayak itu, sementing Qulillah. Baru paham. Nah, tapi nak mental wis duniawi, rawong duwe bojo ayu iki, rawong sugih iki kabeh itu ke maca Quran, Qulillah, ya ora paham ya. Wong ada banyak seperti itu terus mau Qulillah tsumadzarhum fi khawdihim terus tinggalkan mereka. Malah gue protes datangnya, tinggalkan gimana Gusti, itu mitra dagang saya ini, mitra politik saya kok disuruh ninggalkan saya di dunia lalu sama siapa? Quran bawa kowe ya rusak. Wong ayate Qulillah tsumadzarhum maka tinggalkan. Beda dengan orang-orang ahli Quran. Saya bersama kamu karena diperintah Allah. Ciri utama orang alim harus ngajar. Ya sudah, saya bersama kamu untuk ngajar. Tapi urusan dunia sebisa mungkin orang harus meninggalkan. Makanya banyak orang alim yang ekstrim. Tapi ya banyak juga yang baik. Ya macam-macam lah. Yang repot orang alim itu. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau baca Quran itu harus baca peradaban dulu. Baru karena Quran ini kalimat, ini Quran itu kalam, di mana-mana kalam itu ada pijakannya. Ini kalam itu pasti ada apa? Pijakannya. Nah, tapi orang kaji Quran sekarang itu nggak usah pijakan, nggak ada tamhidnya. Makanya untuk memahami Quran harus disebut ilmu usul fikih untuk menganalisis maknanya apa Quran. Dan itu kelihatan gampang kalau pakai ilmu apa usul fikih. Yang masyhur ya Imam Syafi'i tadi. Masyhur dengan Imam Syafi'i, kamu kalau di padang pasir itu boleh tayamum setelah kamu mencari-cari air. Terus kata kita Fathul Qorib, kalau ada gunung yang nyari ke atas, kalau ada alabah ya cari ke bawah. Yang penting nyari dulu. Setelah nyari, baru kamu boleh tayamum. Imam Syafi'i ditanya, kenapa harus nyari dulu? Qala ta'ala falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Nah orang mencari jenis gak roh. Nah itu Imam Syafi'i. Jadi kata Allah kan mengatakan kamu boleh tayamum kalau falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air baru fatayamamu. Di mana-mana bahasa tidak menemukan setelah mencari. Ya, Imam Syafi'i mengatakan boleh tayamum kalau fil mafawis di padang Sahara setelah mencari-cari. Setelah mencari-cari tidak ketemu baru tayamum. Nah itu Imam Syafi'i mengatakan itu dari ayat falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di kemana-mana kata tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari jenisnya tidak tahu. Nah itu jenis istiqmalul Arabi. Amin terus nang. Supaya wong alim tenan teman kang paham iku jos tenan. Engko ulang mau supaya wong alim. Boleh. Engko ana terusno ya karo pokoke ngono. Napa? Pokoke ngono. Keren pokoke. Inna la fi khalqin jadid uta inna istifham tangki ingkayun kampung so ingkar tahqiq lan zat ini kelan hakim ngambil wata lisan ya. Lan hasil sing kedua wa tawali alifin tututi. Wukila bikum balhum biliko rabbihim kafirun wa idkhali alifin baina ma'al wajhi ning atas wajah lur fil mautin qala ta'ala balhum bal utai kufar biliko rabbihim kelan ketemu ning pangerane kufar ai bil ba'si tegese kelan anane ba'as iku kafiruna kafir kabeh. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar ya tawafakum bakal mateni kum sira kabeh. Kul ya tawafakum sapa malakul mauti sapa malaikat pati ukila kang den pasrai sapa malakul mauti dikum ing sira kabeh. Bikob di arwahikum tegese kelawan njupuk nyawa-nyawa sira kabeh. Suma ila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den balekno sira kabeh. Dibalekno ahyaan hale urip-urip kabeh. Faijaziakum to faijazikum mongko males sapa taala kum ing sira kabeh bi amalikum lan ngamal-ngamal sira kabeh. Walam pokoke kula pesen nggih, pokoke kula suwun enak manani Quran ngangge terjemah mboten napa-napa. Sementing mboten untuk hukum. Bisa ulang, sementing tidak untuk apa? Hukum. Kalau untuk hukum itu harus mengkaji detail-detail itu di kitab fikih. Karena tadi kalau sampai nuruti hanya dohiri lafaz ya ada ayat famastam tak tumbihi minuna fa'atuhuna apa? Ujur. Tapi kan tidak mungkin maknanya seperti itu. Ya, pokoknya kalau suwon sekali ya, kalau maknanya Quran itu pakai tamhid, pakai dasaran istimalul arab, kemudian oleh adat yang bernama jalan, kayak tadi yang tatoyur tadi, kemudian kamu baru menentukan apa?
mana. Mungkin subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi.